dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil website yang kami buat untuk memenuhi tugas UAS dari web programming 3. Namun sebelum masuk ke penjelasan webnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu pertama dari saya. Nama saya Andreas Pasaribu, NIM saya 12183106. Nama saya Destiasari Ramadhani Fadila, NIM 12182412. Nama saya Siswa Madina Fauzia, NIM 12181226. Nama saya Karolina Percaya saya, NIM 12183111. Nama saya Aulia Rami, NIM 12183433. Oke, mungkin segitu dari perkenalan kami. Mari kita masuk ke penjelasan videonya. Di sini saya akan menjelaskan menu login pada website Haus. Bila belum mendaftar di akun web ini, kita akan mendaftar dulu di menu daftar member. Kita klik daftar member. Setelah itu mengisi nama lengkap. Misalkan Destiasari nama saya. Terus emailnya dan passwordnya. Lalu klik daftar menjadi member. Setelah sudah mendaftar, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita login. Klik masuk. Setelah login akan muncul tampilan dashboardnya dari website Haus ini. Yang pertama ini slide barnya, lalu di bawahnya ada jenis-jenis locker yang tersedia, dan di dalam locker ini terdapat gambar locker, judul locker, tanggal list, deskripsi, dan kuota yang dibutuhkan. Lalu ada menu detail dan daftar. Dan dalam website ini terdapat locker, admin analisa, hacker, admin operasional, quality control, procurement survivor, procurement staff. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari web host ini. Di sini ada menu locker, admin operasional. Di sini ada detail, kita bisa klik detail di sini. Ada pilihan detail, kita bisa klik pilihan detail. Lalu seperti contoh di sini ada nama pekerjaan, terus staff, lalu tanggal listnya, lalu deskripsi, melakukan proses entity, data yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan, melakukan pengecekan rutin terhadap inventory, keterangan. Di sini ada laki-laki atau perempuan, memiliki laptop pribadi, pendidikan D3 sampai S1, pengalaman 1 tahun memahami MS Office, Word, Excel, PowerPoint, memahami order, high skill komunikasi, penempatan di Jakarta Timur. Di sini ada tersedia 4. Lalu kita bisa klik kembali. Di sini juga ada menu daftar. Kita bisa klik daftar. Di sini ada lengkapi form broker ini. Kita bisa mengisi data pribadi kita. Di sini ada nama lengkap, ada lambang bintang di sini, artinya wajib diisi. Di sini bisa sebagai contoh
kita ketik nama saya, lalu alamat lengkap, lalu tanggal lahir, lalu pendidikan terakhir, status, tipe SIM, agama, alamat email, dari mana kamu menggunakan ini bisa bebas kita isi apa aja, dari ini juga bebas kita isi apa aja. Ini kelamin, sebagai contoh saya isi satu aja ya. SIM, masukkan CV kamu. Di sini kita bisa klik browser, lalu akan muncul di jadi kita bisa klik daftar. Lalu di sini akan muncul keterangan selamat lembaran Anda telah dikirim ke penyitaan. Oke, sampai sini dulu. Saya akan menjelaskan tentang bagian header. Di menu header itu dapat jadilah mitra kami, saat bantuan tentang nerokot. Di jadilah mitra kami itu dapat bagian lokernya, dan di saat bantuan terdapat info customer, titiknya saran, nomor telepon, dan sosmed webnya, alamat house dan gerainya. Di tentang dapat dashboard, dan ini ada deskripsi house-nya, deskripsi perusahaan, dan dapat visi dan misi perusahaan. Di sini juga ada nomor telepon perusahaan. Dan terakhir menu logout, kalau di menu logout kita klik logout, berubah menjadi selamat datang pengunjung. Oke, baik. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Carola Tepensalia. Ini 12/19/19/439. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai admin, bagian admin. Jadi pertama-tama kita login dulu. Kita masukkan email 5@gmail.com, passwordnya
2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini tuh bagian ini udah masuk ke database, jadi kita tinggal kemudian masuk boleh ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagian kiri samping ini adalah sidebar-nya. Kemudian di bagian ini feedbar-nya ini ada tulisan dashboard. Ini ada 2 menu, yaitu profil dan menu logout. Kemudian jadi di sini tuh jumlah anggota ini yaitu admin sendiri, adminnya ada 1. Dan jumlah loker ini yang menandakan bahwa tersedia lowongan untuk 6 lowongan pekerjaan. Bisa kita lihat, jadi di sini lowongan pekerjaannya itu ada admin analisa, ada checker, ada admin operasional, quality control, procurement operator, dan procurement staff. Jadi ini tuh merupakan lowongan pekerjaan, spesifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dalam warehouse, jadi karyawan di sana. Dan di sini ada tanggal list, ini tuh tanggal penguploadan loker ini. Kemudian deskripsinya ada di sini. Admin analisa melakukan proses entry data berkaitan dengan pengembangan perusahaan, melakukan pengecekan dan inventory. Kalau checker melakukan pengecekan dalam proses produksi di suatu perusahaan, menjaga kualitas pengaturan. Punya personal sebagai karyawan pengawas dalam kegiatan produksi maupun distribusi barang di lapangan, melakukan proses entry data yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan, melakukan proses dan sama juga dengan hal yang dan di sini keterangan yaitu merupakan syarat yang dibutuhkan untuk diterimanya sebagai karyawan di loker itu. Ada masing-masing kriterianya, seperti di contohnya di loker admin analisa dibutuhkan laki-laki berusia 17 sampai 25 tahun, memiliki laptop pribadi minimal SMA atau SMK tamatannya jurusan akuntansi, lebih diutamakan, kemudian paham proses mengenai pengembangan bisnis, begitu dengan Word dan PowerPoint, serta tempatnya berada di Jakarta Barat. Selanjutnya yang ini, yang nama user, email, alamat, sama password ini merupakan ada 1, 2, 3, 4 ini merupakan user yang telah mengunjungi web. Jadi di sini yang mengunjungi web ini tidak harus dalam artian bahwa dia telah mendaftar. Jadi yang mengunjunginya sebagai user umum aja. Contohnya seperti ini. Kemudian jadi di sini saya nyambung ya. Ini yang data ini selanjutnya ini tadi kalau kita ingin melihat data profil pribadi di bagian ini. Nah, ini foto saya. Kalau kita ingin melihat Jadi kota ini merupakan kota yang bersedia bagi house
berhasil, maka secara otomatis jumlah kuota ini akan berkurang dari 30 menjadi 21. Ya, di bagian di bawah tadi, di bagian menu logout, yaitu kita akan keluar dari beranda dashboard ini, klik, maka nanti akan notifikasi dia logout di bawah jika kamu yakin sudah selesai dia logout. Ya, jadi seperti itu bentuknya, kayak logout seperti masuk dari login. Jadi kita masukkan email ya, kalau sebagai admin masukkan tadi yang email sebagai admin, dan kalau ingin kalau sudah oke ya. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya. Itu saya akan menjelaskan pada bagian si depan ini ada beberapa menu, yaitu menu dashboard, data user, kategori lowongan. Pertama itu dashboard. Dashboard itu tampilannya ini, yaitu kita bisa lihat ada keterangan user dan keterangan judul loker. Yang kemudian itu ada menu data user. Baik, ini tampilan dari menu data user. Menu data user ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada di sini menu tambah user, dan keterangannya yang pertama itu ada nama user, email, alamat, password dari user yang masuk ke website ini, itu baru tanggal dia melakukan pendaftaran member. Ini ada aksi, beberapa aksi, yaitu pertama ini mengubah dan ini menghapus isi dari tabel. Dan di sini ada menu tambah user. Kita akan coba klik. Ya, ini adalah from menu tambah user. Itu ini ada nama user, email user, alamat user, dan password. Ini adalah menu tampilan dari tambah user. Kemudian di sini ada menu lowongan kerja. Di menu kategori lowongan kerja ini berisi tentang informasi lowongan kerja yang kita sinkronkan dari database yang kita buat di PHP MyAdmin. Begitu juga sebelumnya dengan data user itu yang telah kita hubungkan dengan database PHP MyAdmin. Oke, baik, inilah tampilan dari menu kategori lowongan, yaitu hampir sama dengan tampilan menu pada data user, cuma isi dari tampilan menunya kayak di kategori lowongan kerja itu ada judulnya, tanggal list, deskripsi, dan keterangan judul kota yang ada di database localhost PHP MyAdmin-nya. Itu hampir sama juga di tambah loker. Ini juga ada menu tambah loker, ada menu ubah data loker yang udah kita buat, dan menu hapus. Kita coba dengan tambah loker menunya. Oke, ya, ini keluar tampilan menunya. Jadi kita diminta untuk menginput judul lokernya, tanggal list, deskripsi, keterangan, dan kotanya. Oke, jika sudah aktifan, itu akan otomatis. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari tampilan admin dari house. Kemudian saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu pada database lokal host PHP MyAdmin. Baik, pada PHP MyAdmin di sini ada beberapa
tabel, yaitu pertama itu kategori. Kategori ini terdiri dari dua, yaitu kategori pekerjaannya itu di kantor atau yang di lapangan. Kemudian kategori loker, yaitu yang kita sinkronkan tadi di baik ini yang kita sinkronkan dari database PHP Admin. Kemudian di loker itu tabel-tabelnya hampir mirip dengan yang ada di web admin house yang kita buat tadi. Itu juga ada tabel role ID dan tabel asal. Yang bisa mungkin itu yang bisa dijelaskan dari tampilan PHP adminnya. Kita akan lanjut pada codingan. Di sini yang saya jelaskan singkatnya, yaitu pertama itu ada beberapa poin yang paling penting, yaitu dari untuk membuat web, yaitu pertama itu autentifikasi. Autentifikasi ini adalah codingan untuk membuat login baik itu member maupun admin. Kemudian home ini adalah tampilan dashboardnya dan tampilan data yang ada pada web. Kemudian ada di controller admin. Controller admin ini itu untuk tampilan pada web adminnya. Kemudian loker ini adalah lowongan kerja yang tampil di dashboard. Dan ini codingan dari daftar loker, itu daftar loker yang terkait dengan loker dari daftar maupun detailnya, kemudian isi data dari loker. Pertama kita coba membuka autentifikasi. Ini ada beberapa poin penting, di mana ada model asar. Di aplikasi ini terhubung dengan model asarnya. Di function indeksnya ini, jika status sudah login maka bisa akses login. Kembalikan ke tampilan sebelumnya. Ini beberapa tampilannya. Kemudian di home ini adalah untuk dashboard. Pertama kali kita untuk mengunjungi websitenya, ini adalah codingannya dashboard controller. Yang beberapa poin pentingnya itu ya, kita dihubungkan dengan model loker untuk menghubungkan antara view controllernya. Di sini adalah view-nya. Untuk pemanggilan view-nya ini ada beberapa, seperti template user untuk header-nya, daftar lokernya untuk isi daftar loker, modalnya dan foldernya. Ini untuk detail loker, ini pemanggilan dari database PHP Admin-nya untuk ditampilkan di data webnya. Juga ini pemanggilan di view-nya. Kemudian begitu. Selanjutnya ada function isi data. Ini pemanggilan untuk tampilan isi data atau pas kita melamar pada input data daftar atau APP. Kemudian pada admin, di admin ini ada admin controllernya. Yang pentingnya itu ada 3. Pertama itu model locker, model login umumnya. Kedua ini ada panggilan untuk indeksnya, tampilan utamanya, dan header, bar, top bar, headernya. Untuk data user yang saya jelaskan tadi, yaitu ini pemanggilannya, header dan top bar. Kemudian juga kategori yang saya jelaskan tadi adalah selanjutnya itu ada controller loker. Controller ini pentingnya itu pertama kita menghubungkan dari model loker, menghubungkan view-nya. Kemudian ini adalah pemanggilan dari view, ada template user tentang untuk header-nya tadi, modal user. Ada pun juga ini adalah view dari daftar loker yang dipanggil di loker controller. Dan bisa lihat ini adalah codingan untuk tampilan iklan atau slideshow yang pertama kali ada di dashboard. Ke kiri ganti-gantian gambarnya. Kemudian ada codingan ini adalah codingan untuk pemanggilan daftar loker yang itu ada tadi tertera menjadi 3 baris pada dashboardnya. Itulah jadi admin.
jadi admin house ini adalah pemasukannya atau codingannya yang langsung dihubungkan dari PHP admin atau database. Kemudian yang terakhir itu ada isi data di view. Poin pentingnya itu adalah pertama ini adalah codingannya, seperti codingan kayak kita mau masukkan select pendidikan terakhir, ada option-optionnya. Itu juga ini dengan kayak seperti tipe SIM misalnya ada. Dan untuk menginput teks seperti contohnya input agama, nomor SIM dan lainnya. Kemudian ini codingan masukkan CP kita itu yang dimana ketika kita klik browser kita akan diarahkan ke bagian komputer kita yaitu penyimpan untuk memasukkan. Terakhir daftar untuk mensubmit semua isi data yang sudah kita isi. Mungkin sampai itu yang penjelasan dari web ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari Bob. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perkembangan kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.